Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan mulia, bulan diturunkannya Quran, bulan diutusnya Nabi SAW, bulan terjadinya perang Badar, bulan terjadinya Fathu Makkah, bulan terjadinya perang Khandaq, perang Ahzab, perang Tabuk, bulan yang terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang terdapat satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, bulan di mana Nabi SAW memurojaahkan hafalan Qurannya kepada Rasulullah, kepada malaikat Jibril, bulan di mana Nabi SAW bersedekah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya, bulan yang menjadi pembakar bagi dosa, perlombaan bagi orang-orang yang berharap perlombaan menuju Rabbnya. Dia adalah puncak pembukaan seorang hamba kepada Tuhannya ketika dirinya menghambakan penuh di bulan Ramadan kepada Allah, bulan yang menjadikan seorang ketika maksimalkan yang mendapatkan pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah, bulan yang bahkan menjadikan seorang terbebaskan dari api neraka. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW, "Walillahi u'taqa'u minan niran wa dzalika kullu laylah." Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan setiap malam di malam-malam Ramadan. Apabila tidak dapat malam ini, maka bisa dapat malam berikutnya. Apabila tidak dapat malam berikutnya, maka bisa dapat malam berikutnya lagi. Dia bulan yang keseluruhannya awal, tengah dan akhir rahmat, maghfirah dan juga bebas dari api neraka. Bulan dirindukan oleh para ulama salaf sehingga mereka merindukan bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya dengan berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Begitulah doa yang terucap pada lisan-lisan yang basah, dibasahi sambil merengek di hadapan Allah agar diperjumpakan kepada bulan Ramadan, 6 bulan lamanya. Berdoa dari Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban agar dijumpakan ke dalam bulan Ramadan. Selepas Ramadan pergi, selepas Ramadan sirna, mereka berdoa di bulan sebelahnya agar Allah menerima amal ibadah mereka. Seolah-olah amal ibadah mereka hanya untuk Ramadan. Ya, karena di Ramadan seluruh amal dilipat gandakan, dosa-dosa juga dilipat gandakan. Bagi siapa saja yang mengharapkan pahala, maka dia mengharapkan sebesar-besaran, banyak-banyak di luar Ramadan. Man hurima faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka diharapkan dari kebaikannya. Bukankah meskipun telinga kita tidak mendengar ucapan daripada ya baghil khairi aqbil, ya baghil syarri aqsir, mungkin di sini kita tidak mendengar ucapan seruan dari malaikat, wahai para penyeru kebaikan, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Wahai para penyeru keburukan, berhentilah dari keburukan itu. Tapi hati kita mendengar. Perlu jantung kita yang paling dalam mendengar. Tetapi meskipun telinga kita tidak mendengar, ada hati-hati dan kalbu yang merasa bersih, dikatakan jiwa memang selalu mencela pelakunya dari perbuatan kemaksiatan. Dan kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang apabila taat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dia memanggil jiwa-jiwa yang tenang dikarenakan ada fitrahnya manusia adalah taat dan taat kepada sang penciptanya. Hadirin sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah hari-hari yang berbilang. Dia tumbuhkan detik-detik, menit-menit dan jam-jam, mudah berlalu dan cepat berganti pada bulan berikutnya. Totalnya hanya 29 hari dan 30 hari. Bukankah jumlah Ramadan selalu tidak lebih daripada 4 pekan? Bulan Ramadan hanyalah bagian daripada 1 bulan dibandingkan 11 bulan lainnya. Maka saking cepatnya Ramadan berlalu, betapa banyak orang lalai kepada bulan ini, tidak persiapkannya dengan baik. Bukankah ketika seorang mengetahui bahwa dia akan mengikuti perlombaan event akhirat, bukan hanya event dunia yang hanya kelar 1 jam dan 2 jam, konser ditonton oleh sebagian orang, itu pun ada rundownnya, jelas berapa kali dia melakukan, berkali-kali dia melakukan persiapan, bahkan berbulan-bulan, mungkin setahun sebelumnya. Tapi mengapa dalam perkara event akhirat tidak seorang pun, kebanyakan di antara kita yang mempersiapkan sebaik-baik perkara? Padahal bukan 1 jam 2 jam, dia adalah 1 bulan. Allah telah memberikan ganjaran, diskaun dan pasar yang Allah berikan kepada kita selama di bulan ini amatlah banyak.
Jangan pernah sia-siakan. Demi Allah hadirin sekalian, satu detik dalam kehidupan kita amatlah menentukan posisi terakhir kita nanti di akhirat. Am ila jannah, am ila sa'id. Apakah berada menuju surga atau menuju neraka? Betapa banyak orang lalai, dia tertidur. An-nasu niyam, fa idza matu tabahu. Manusia itu tertidur, kalau bangun barulah mereka sadar. Selama ini bermimpi dengan mimpi yang dianggap seperti fata morgana, dianggapnya ada air padahal tidak ada air. Begitulah seorang manusia apabila lalai dari Tuhannya, lalai dari ibadahnya, lalai dari tugasnya sebagai seorang hamba. Hadirin sekalian, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menjadi bulan ketika kita berdoa maka akan mudah diijabah. Bukankah setiap waktu demi waktu yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu adalah waktu-waktu mustajab? Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Thalathu da'watin nazarat", 3 doa yang tidak akan pernah tertolak. Salah satu di antaranya da'watus shalim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sehingga dari awal kita mendengarkan azan fajar hingga terbenamnya matahari, seluruh doa orang yang berpuasa dijabah. Belum lagi sepertiga malam terakhir, belum lagi ketika witir, belum lagi selepas salat sunnah, belum lagi ketika kita menahan rasa lapar, dan puncak daripada rasa lapar itu adalah 30 menit 1 jam sebelum berbuka. Ketika seorang sedang haus-haus dan lapar-laparnya, maka doa hamba akan mudah bergetar di langit-langit kau, mudah menggetarkan arsy Rahman, pintu mana dari langit yang tidak terbuka ketika seorang hamba berdoa. Oleh karena ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ini ayat didahului oleh ayat puasa dan sebelumnya pun ayat puasa, menunjukkan bahwa doa orang berpuasa semuanya diijabah. Maka sangatlah merugi apabila kita tidak berdoa. Berdoa adalah cara paling mudah dan mengukur seberapa benar kita dalam beribadah. Begitu pula berpuasa, cara mengukur kita bisa ikhlas dalam berpuasa, maka berdoa adalah patokan apakah sudah benar ibadah-ibadah kita. Bermainlah dengan Allah. Mengapa kita tidak bisa bermuamalah dengan Allah? Bukankah memang seharusnya seorang hamba pandai bermuamalah dengan Tuhannya dengan berdoa banyak? Kalau tidak ada tangisan-tangisan dalam air mata kita, lalu tangisan apa yang perlu kita tangiskan kalau bukan tidak mampu kita dalam menangis? Betapa kering air mata kita, lupa bagaimana caranya mengingat dosa, lupa bagaimana mengingat berbagai macam ketaatan yang kita luputi. Maka di bulan Ramadan jangan pernah sia-siakan. Seandainya menghilangkan atau menyia-nyiakan waktu di lain di luar bulan Ramadan bagian daripada kesia-siaan dan kenistaan, apatah lagi ketika seorang meninggalkan waktu demi waktu yang dia lalui di Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau berada di atas mimbar, menaiki satu demi satu tangga di atas mimbar, berkata amin, amin dan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berkata demikian? Kata beliau, ketika aku menaiki satu tangga maka malaikat berdoa, rohiman rajulin ataraka Ramadan thumma sadakha falam yukfar lah. Celakalah seorang ketika dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja dirinya, sedangkan dosanya tak terampuni, sedangkan dirinya tak menaikkan derajatnya. Bukankah seorang yang mendapati Ramadan dan tidak bisa maksimal dengan Ramadan, maka derajatnya akan dinaikkan hingga mengalahkan orang yang mati syahid fi sabilillah? Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, dan kalau beliau bermimpi bahwa ada kedua kawannya yang sama-sama masuk Islam di tahun yang sama, hijrah di tahun yang sama. Ternyata yang satu mati di medan perang dengan mati syahid fisabilillah, yang satu lagi mati setahun setelahnya dan bukan mati syahid. Ternyata ketika dalam mimpinya dimimpikan bahwa yang masuk surga lebih awal adalah yang mati bukan karena medan perang, yang justru tingkatan surganya lebih tinggi adalah yang ternyata bukan mati di medan perang. Kisah ini viral di tengah para sahabat sehingga sampai kisah ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah yang tidak mati syahid itu pernah menjumpai Ramadan dan dia pernah sholat selama setahun? Maka jarak surga di antara mereka adalah sejarak langit dan bumi. Berarti orang yang maksimal dengan Ramadan, mendapati Ramadan, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah di Ramadan, sebagaimana ketika Idul Fitri seorang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amal ibadah kami dan ibadah engkau. Itu pun disebabkan karena dia maksimal selama bulan Ramadan, maka dia mampu mengalahkan pahala seorang yang mati syahid. Betapa beruntungnya seorang hamba ketika berjumpa dengan Tuhannya
dalam keadaan yang diberi oleh Tuhannya. Betapa beruntungnya seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk beribadah. Sebagaimana kata Umar, inni la ahmilu hamla ijabah wa inni ahmilu hamla du'a. Aku tidak pernah khawatir doaku dijabah atau tidak. Yang aku khawatirkan, apakah aku diberi taufik untuk terus berdoa dan berdoa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah خالق الوجود بدء العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصدر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر بعيسى بن مريم ولعن بعثته إبراهيم السلام حين كان يرفع قليلة الله محرم صلى الله على النبي الأمي والآله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعلي مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا حيث طولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم عليك باليهود الملعونين. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين الصهيونيين المعتدين. اللهم عليك بهم. اللهم حامل المسجد الأقصى. اللهم أعين المسجد الأقصى إلى رحال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.